Selamat pagi dari hostel. Ini hari kedua di Barcelona dan gue mau kasih tunjuk sarapan kita hari ini. Lihat guys, sarapan kita sangat sehat. 2 telur, ada avocado, mangga yang kita potong, dan juga Iberico, dan juga jangan lupa susu. Ini dia guys, sehat banget. Oke guys, setelah kita makan pagi, sekarang kita langsung menuju aja ke destinasi pertama kita. Dan ini tuh nggak jauh juga dari lokasi tempat kita tinggal. Kita mau naik bus ke sana menuju ke salah satu bangunan karya Gaudi juga. Jadi ditunggu aja. Kita udah nyampe ke destinasi pertama kita, yaitu Casa Vicens. Jadi ini adalah bisa dibilang proyek pertama dia, dan ini tuh lokasinya agak terpencil di gang gitu, gang sempit di kawasan Gracia. Jadi pada saat itu dia bangun, belum banyak orang tahu lokasinya, dan dia bangun ini tuh pada abad ke-19 ya. Dia masukin beberapa unsur-unsur alam, seperti kalau kalian lihat pagar besinya ini, itu terinspirasi dari daun palem. Dan kalau kalian lihat juga dari segi arsitekturnya, itu ada khas Islamic gitu. Karena memang dulu bangsa Spanyol itu ada pengaruh Islam ya. Ini untuk masuknya sendiri bayar lagi tiket sekitar 24 euro. Lumayan mahal, jadi kita nggak masuk dulu. Dikarenakan agenda kita hari ini lumayan banyak, jadi itu kita nggak terlalu bisa lama-lama di satu tempat. Jadi sekarang kita langsung bakal ke tempat selanjutnya. Tempat selanjutnya yang mau kita datangin adalah Turó de la Rovira. Buat naik ke atas, kita harus hiking sekitar 300 meter. Ini adalah bekas bangkar anti udara yang dibangun waktu Perang Saudara Spanyol buat lindungin kota dari serangan udara. Sekarang tempat ini jadi salah satu panoramic view terbaik di Barcelona. Dari sini kalian bisa lihat Sagrada Familia dari atas, Laut Mediterania dari kejauhan, sampai tata kota Barcelona yang super rapi. Guys, kita udah lihat dari atas panoramic view kota Barcelona, dan sekarang kita bakal langsung ke tempat selanjutnya. Ini sekarang kita lagi turun. Ya, ini lumayan panjang. Soalnya tinggi dari bunker ini sendiri atau tempat ini kurang lebih hampir 300 meter. Jadi lumayan tinggi, guys. Kita udah nyampe ke salah satu destinasi yang ada di Iten gua hari ini. Dan ini dia tempatnya. Wow, gede banget. Jadi tempat ini tuh namanya Recinte Modernista de Sant Pau. Dulunya ini tempat rumah sakit. Dan ini tuh didesain sama rivalnya si Gaudi yang namanya Luis Domènech i Montaner. Dan dia bangun gedung ini tuh udah mulai dari tahun 1902 dan baru selesai 27 tahun kemudiannya, yaitu 1930. Nah, kompleks ini tuh ada 48 pavilion atau 48 blok kayak gini. Dan masing-masing itu punya tema atau desain yang berbeda-beda. Nah, tapi ini semua pavilion itu dihubungkan dengan satu terowongan bawah tanah. Jadi kalian tuh bisa kemana-mana lewat bawah tanah dan nyambung gitu. Jadi itu keren banget. Nah, filosofinya kenapa nih? Kenapa dibangun rumah sakit semewah itu dan sebagus ini gitu? Jadi arsitekturnya tuh mikir gitu. Dia percaya bahwa kalau pasiennya itu lagi sakit dan punya lingkungan atau environment yang indah, itu bisa membantu pasiennya buat sembuh lebih cepat. Jadi kayak healing environment gitu. Itu filosofinya. Bangunan ini sering disebut rival dari Sagrada Familia. Bukan cuma soal arsitekturnya, tapi juga lokasinya. Keduanya ada di ujung jalan yang sama, saling berhadapan dari kejauhan. Buat masuk ke sini, harga tiketnya 18 euro. Oke guys, karena udah siang kita bakal menuju ke Fresh Market, tapi ini market yang agak beda dari yang kemarin. Kalau kemarin yang kita kunjungin namanya Boqueria, yang ini gak jauh dari sana ada satu Fresh Market juga namanya Santa Caterina. Dan ini kita bakal ngelewatin Arc de Triomphe. Oke guys, kita udah nyampe ke Fresh Marketnya, namanya Santa Caterina. Sebenarnya Mercat de Santa Caterina konsepnya itu mirip kayak La Boqueria yang kita datengin kemarin. Tapi satu hal yang gue notice di sini tuh lebih murah dan lebih fokus ke seafood dan hamon. Kita juga dikasih tester beberapa bagian dari Iberico Bellota kayak lomo. Ini tuh daging dari shoulder babi. Sama chorizo.
sosis berbumbu paprika khas Spanyol. Oke guys, setelah makan ngemil, kita lanjut ke next destination. Tempat ini namanya Elborn. Jadi sejarahnya tuh dimulai dari tahun 1714, di mana Barcelona itu jatuh ke tangan Raja Philip V, dan itu menandakan kekalahannya Catalonia. Itu ini benderanya, besar banget di sini. Dan setelah itu tempat ini tuh sempat dijadikan pasar atau kayak market gitu. Namun ada sempat ditutup. Lalu sejarahnya lanjut ke tahun 2002, di mana tadinya pemerintah mau bangun kayak perpustakaan gitu di sini. Cuman ketika mereka menggali situs ini, di bawahnya itu terdapat penemuan-penemuan bersejarah, sejarah di mana ini menandakan atau menceritakan kehidupan warga Barcelona yang hidup pada zamannya, yaitu abad ke-18 ya. Ini ceritanya kayak mirip-mirip yang kisah terakota yang di Cina, yang dimana arkeolog juga menggali-gali di bawah dan menemukan ribuan patung-patung itu. Ini kurang lebih sama guys. Jadi pas digali, pas mau dibangun apa gitu, ada ketemu beginian, dan akhirnya tempat ini resmi jadi museum. Dan ini masuknya juga gratis, jadi kalian kalau mampir ke Barcelona wajib kesini buat lihat-lihat. Yang di Barcelona jangan ke tempat ini, kalau enggak barangnya bakal dicopetin. Guys, kita mampir ke salah satu toko dan juga ikon dari Catalan itu sendiri, namanya Caganer. Jadi ini typical figurine yang kalian bakal ketemu cuman di tradisi Catalan. Jadi ini ada ceritanya, ada peasant, dia boker ya. Terus di tempat dia boker itu, pokoknya tanahnya menjadi subur gitu. Dan dari situ ceritanya, dan sekarang di daerah Catalan atau wilayah Catalan pasti ada souvenir-souvenir gini yang jualan berbagai ikon atau figurin yang kayak gini nih. Semuanya dibikin jadi boker-boker gini. Tapi ini mahal banget guys. Kalau kalian lihat satu figur gini harganya 25 euro. Sekarang kita ada di jantung kota Barcelona yang dulu namanya Barcino. Sejarahnya dimulai dari zaman Romawi sekitar tahun 15 sampai 13 sebelum Masehi. Waktu itu orang Romawi ngedirin kota ini dan ngasih nama Barcino. Bangunan-bangunan yang kalian lihat sekarang ini peninggalan mereka. Ada yang masih berdiri, ada juga yang di bawah tanah. Ciri khasnya gampang dikenalin dari batunya yang gede-gede gini. Tapi bukan cuma Romawi, Spanyol juga pernah dikuasain sama orang Moor dari Al-Andalus sekitar abad ke-8. Jadi kalian juga bisa nemuin beberapa arsitektur peninggalan Islam di sekitar sini. Di tengah Old Town ini ada Cathedral of Barcelona dibangun dari tahun 1298. Kita nggak masuk sih, soalnya tiketnya lumayan mahal, sekitar 16 euro. Oh iya, kalau kalian lagi di sini, sempetin juga mampir ke mural The World Comes to Life with Each Kiss. Ini mural yang dibuat dari ribuan foto kecil kiriman warga Barcelona, yang kalau dilihat dari jauh, ngebentuk satu gambar ciuman raksasa. Ini dibuat tahun 2014 buat ngerayain 300 tahun peristiwa 1714 yang tadi kita bahas di Elborn. Habis dari Old Town, kita mampir lagi ke Mercat de la Boqueria, tapi kali ini cuma buat satu tujuan, beli fresh juice lagi. Ini beneran enak banget guys, sampai kita balik lagi ke sini. Ini rasa ini, berries gitu. Harganya 2 euro. Dan lu cobain apa? Nanas dan santan. Kita juga sempetin mampir ke satu gereja lagi, namanya Basilica de Santa Maria del Mar. Kalau mau masuk, tiketnya sekitar 5 euro. Tapi ada satu tips nih, kalian bisa datang di atas jam 6:30 malam dan itu free entry. Soalnya udah masuk jam misa. So far udah 2 hari di Barcelona dan kotanya kelihatan rapi banget, terstruktur, dan convenient. Public transportnya juga gampang banget diakses, selalu datang tepat waktu dan cukup frequent. Hari ini kita masak apa, Chef? Hari ini kita masak nasgor abang-abang babi, Chef. Ini ada pakai telur dan ham yang kita beli di pasar dari chorizo. Nasi porsi espresso. Besok kita bakal ke satu negara kecil dekat Barcelona namanya Andorra. Negara ini dikenal sebagai tax haven country. Jadi yang penasaran, ditunggu ya video selanjutnya.
Thank you for watching. See you guys on the next video.